Baik, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah berkenan untuk bergabung di Zoom meeting ini nih. Mohon agar bisa menyempatkan ya waktunya ya, karena fleksibel juga nih. Kadang sore ya, kadang siang. Nah ini siang jelang sore nih Bu Tira. Nah, alhamdulillah ya Bu Tira bisa masuk. Diingetin untuk teman-teman yang lain nih Bu Tira. Baik Oke. Ibu. Karena kelas 12 kita nanti mau ada persiapan ujian ya. Saya mencoba untuk membahas tentang latihan soal yang mungkin nanti bisa dipelajari untuk semua. Nah, ini saya coba untuk latihan soalnya. Jadi ini namanya UPK. Kalau sekarang ganti lagi, udah bukan lagi UPK. Jadi tiap tahun tuh ada aja perubahannya ya. Ya udah kita ikuti aja. Nanti kalian tuliskan nama pesertanya, misalnya namanya siapa, S. Nomor peserta ujiannya apa, misalnya 0 ya. Nah kemudian kita klik nih, kita lihat. Nah ini ada soal yang pertama, ini bisa jadi diacak ya untuk soalnya ya. Kelihatan nggak Bu Tira untuk soalnya? Terlalu kecil Bu, dibesarin sudah sih, cuma kurang gede. Ya memang dari sananya ya. Iya. Oke, kalau digedein gini gimana ya? Saya nggak tahu nih kalau di Zoom. Ntar saya coba gedein. Ada nggak ininya ya? Ya ukurannya. Oke, nah kita lihat ya. Quran surat Al-Mujadalah. Al-Mujadilah. Quran surat Al-Mujadilah itu adalah Quran surat yang ke-58 kalau salah ya. Nah ini terdapat ayat berikut ini nih. Nah ini ya, nanti bisa dilihat ya Bu. Tolong dicatat nih setiap soalnya nih. Ini aja poin-poin aja misalnya. Oh, saya nyari QS Al-Mujadilah -2 11. Berarti surat Al-Mujadilah ayat 11. Nanti dibuka ya. Surat Al-Mujadilah ayat 11 itu tentang apa sih? Nah, nanti ketahuan nih jawabannya nih. Apakah yang A ya, atau yang B, atau yang C, atau yang D. Nah, kalau dari keempat jawaban ini ya ada yang dianggap benar, nanti langsung diklik aja. Ya diklik tombolnya gini. Gitu ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memikir sikap rasa ingin tahu yang tinggi, bersikap sopan saat belajar dan menghormati guru, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan akal semata, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan Allah SWT. Pernyataan di atas menyatakan, menunjukkan semangat menuntut ilmu adalah yang mana nih yang tepat? Nah, nomor 1 bisa nggak jawabannya? Benar. Oke. Bisa. Nomor 1 benar ya? Benar. Benar. Terus kalau nomor B, nomor 2, bersikap Iya. sopan saat belajar harus nggak? Harus. Harus. Nah, berarti kita misalnya klik jawabannya ya ini betul nih. Sikap sopan. Oh iya ini juga betul nih. Terus selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan akal semata atau selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan Allah SWT. Mana yang paling tepat? Selalu menyeimbangkan ilmu enggak? pengetahuan dan dengan kekuasaan Allah. Oke, kalau itu menurut kamu jawabannya yang keempat benar, berarti pilihannya adalah D, gitu. Paham ya? Jadi harus dicermati untuk latihan soalnya. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Nah, ulangi ya. Salah. Untuk soal berikutnya.
Oke, ya, saya inin ke bawah ya. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, nanti akan ada model soalnya tuh kayak gini, Neng. Jadi harus baca, cermat ya. Oke, silakan. Siapa namanya? Aura. Aura, coba dibaca soalnya, nak. Secara bahasa, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik atau indah. Secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, yang hanya dilekatkan dengan zat Allah semata tanpa ada peniruan sifat. Makna dari hakikat aslinya kepada makhluk ciptaan lainnya, dalil Al-Quran, Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul alahul asma'ul husna, Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Makna Asmaul Husna As-Sami memiliki arti yaitu Allah Maha mendengar segala sesuatu. Allah mendengar segala hal baik yang keras maupun yang samar, baik yang jelas maupun yang rahasia. Allah merupakan zat yang Maha mendengar segala doa dan permintaan hambanya yang sungguh-sungguh penuh harap kepada Allah. Selain Asmaul Husna As-Sami ada beberapa Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Bashir. Oke. Nah, berarti untuk pertanyaannya adalah dari pernyataan di atas, manakah Asmaul Husna yang paling tepat? Nah, Al-Malik, Allah Maha Raja, benar nggak? Betul. Nah, As-Sami, Allah mendengar, benar nggak? Benar. Betul. Al-Alim, Allah Maha mengetahui, benar nggak? Benar. Al-Qudus, Allah Maha bijaksana. Salah. Al-Qudus itu Allah Maha suci. Al-Qudus Maya. Berarti jawabannya yang benar nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu. Ini soalnya menjebak ya. Oke. Nah, Bu Tira, silakan Bu Tira. Kecil, Bu. Enggak kelihatan? Enggak, ya. Oh, ini bisa coba saya izin. Iya. Yang nomor 4 ya. Iya, perhatikan gambar berikut. Al-Alim merupakan salah satu Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki arti Maha mengetahui. Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tanpa atau yang gaib. Pada ilustrasi di atas sebutkan contoh sikap dan perilaku yang meneladani sifat Allah Al-Alim. Al-Alim berarti Allah Maha mengetahui. Jawabannya apa? Nah, nanti diklik sini jawabannya. Berarti Allah Maha mengetahui, berarti apa nih contohnya? Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi, misalnya kan. Sikap kita dalam meneladani Asmaul mengetahui berarti gimana? Misalnya jawabannya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Iya, agar kita harus dapatin. Ada lagi yang lain jawabannya. Oke, coba Putira apa jawabannya misalnya? Ya, kita harus selalu hati-hati, Bu, karena Allah maha mengetahui gitu loh dari sikap. Iya. Harus berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata ya. Betul. Sampai menyakiti orang lain. Oke. Kalau Haura apa contohnya? Bukti kita meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Apa misalnya? Tadi belajar sungguh-sungguh. Lagi belajar dengan tekun, jangan malas-malesan ya, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. HP mulu tuh harusnya
kamu bisa misalnya membuat produk yang bisa menghasilkan gitu ya. Jadi Iya. waktunya tuh benar-benar dimaksimalkan untuk hal yang berguna gitu supaya kita apa yang kita lakukan hari ini menentukan 10 tahun kemudian kamu mau jadi apa, kamu ingin mimpimu seperti apa, itu ditentukan dari sekarang. Maka dari itu jangan takut bermimpi ya. Mulai dirancang nih. Saya udah usia 19 tahun nih. Planning apa yang akan saya jalankan untuk 10 tahun ke depan. Itu kuliah kah, atau kita mau investasi, atau kita mau kerja dan sebagainya. Harus coba digambarkan gitu dan diazamkan supaya apa yang menjadi impianmu bisa tercapai gitu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 5, silakan Haura. Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Ya, Asmaul Husna, Allah Maha melihat apa? Harus Al-Alim. tahu nih nama Asmaul Husnanya nih. Al apa? Kalau tadi kan Asami Allah mendengar. Kalau Allah Maha melihat berarti ya Al-Alim. Al-Alif Maha mengetahui. As- Sifat wajib Allah ingat nggak? Wujud Wujud kidam baqo mukhalafatu lil hawaditsi Qiyamuhu binafsihi Wadaniya kudrat iradat ilmu Riyad sama Basor kalam kalam qadiran Qadiran Muridan aliman Hayan sami'an Basiran mutakaliman. Berarti yang mana tuh? Basiron. Bashir ya, Al-Bashir ya. Allah Maha Melihat. Begitu ya. Oke, lanjut. Ya, nomor kita bahasnya nggak semua ya. Kita cukup 40 ayat 10 ayat. 10 nomor aja. Ini mau buat contoh aja. Oke. Nomor 6. Sudah ya. Nah, ini nomor 6 ya, bener ya. Silakan Bu Tira, kelihatan nggak? Kelihatan, tapi kecil Bu. Yuk. Iya, di zoom aja, di zoom. Nah, nih. Ya. Tuh. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan baik dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan, bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh di bawah ini. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan di keyakinannya. Dari contoh di atas yang dimiliki Hasan termasuk ke dalam perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna apa itu? Asami, betul. Allah Maha Pendengar. Lalu apa lagi? Al-Alim. Al-Alim, apa lagi? Al-Bashir. Asami benar. Al-Alim ada. Terus? Al-Bashir. Al-Basir bisa. Terus? Maaf Bu, terlambat. Ya. Al-Khobir itu apa? Al-Khobir tuh bisa Maha mengetahui ya. Jadi bisa nggak semuanya? Bisa. Nah, bisa. Termasuk berarti kalau jawabannya betul semua berarti bisa D itu ya. Klik semua ya. Iya. Nah, kalau misalnya salah satu nggak boleh ya, Bu? Kenapa? Kalau salah satu nggak boleh, harus semua. Misalnya seperti yang tadi. Ya, kan Asami kan bisa kan? Iya. Kan, tapi yang paling memang ini yang paling tepat ya.
Iya, paling berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena perbuatan. ia yakin bahwa senantiasa mendengar. Berarti lebih ke mendengarnya nih. Kalau Iya. mendengar berarti Iya, asami. Misalnya Nah, kita ini cuma klik asami aja, nggak jawabannya, semua nggak gitu. apa-apa. Iya. Nggak apa-apa ya. Pilih yang paling spesifik ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan ke-7, coba silakan Ibu Sugiana. Bu, Ya, dijawab, baca Bu. dulu. Dijawab ya. Baca dulu soalnya. Oh iya. Pasangkan pernyataan yang sesuai dengan cara menarik garis antara jawaban di samping kiri dengan jawaban di samping kanan. Heeh. Ya. Maha mengetahui. Maha mengetahui berarti al apa? Kok di sini nggak ada, Ibu? Ada. Ini beli Asami, Asami. Al-Malik, Al-Alim atau Al-Basir. Berarti klik di Asami. sini. Ya, Asami bukan diklik. melihat, Ibu. Nah, kayak gitu. Oh, Ya. alim. Oh, Kalau iya. Allah Maha mendengar, berarti yang mana nih? Asami. Ada di sini. Asami. Asami, ada. Ya. Klik. Allah Maha Raja, ada nggak di sini? Al-Malik. Al-Malik. Ya. Oh, Allah Maha melihat. Al-Basir. Al-Basir tuh ya. Jadi jangan kebalik-balik nih. Oh, Oke? iya. Ya, Bu. Nah, lanjut nih. Untuk nomor 9. Silakan Neng Haura. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Sedangkan amanah adalah terpercaya atau yang dapat dipercaya. Amanah yang wajib ditunaikan setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Sedangkan istiqomah adalah sikap kukuh yang pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam arti luas, istiqomah adalah teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan kebenaran dan keyakinan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim. Stimulus ya. Oke, sekarang untuk pertanyaannya yang 8. Aminah disuruh ayahnya kan pergi ke warung beli sembako. Nah, Aminah diberi uang sebesar 50.000. Masih ada kembaliannya 5.000. Nah, uang kembalian ini diberikan lagi pada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Aminah itu merupakan contoh apa? Sikap apa? Tidak. Jujur bisa. Jujur ya. Apalagi? Ya. Amanah termasuk nggak? Iya. Amanah, dia berarti bisa percaya. Oke, apalagi? Contohnya itu nggak, Bu? Patona, iya cerdas bisa. Ya. Kemudian apa lagi? Menyampaikan ya, bisa tabik juga kan? Iya. Nah, jadi dia menyampaikan apa yang sudah dibelinya, diterangkannya, terus ini kembaliannya, nah itu berarti disampaikan sebenarnya. Oke, jadi bisa masuk jawabannya di sini. Sidik, amanah, patona, tablik. Ya. Oke, nomor 9. Mutira, silakan. Jika kita mendapat titipan barang dari seseorang untuk Jika kita mendapat titipan barang dari seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, maka kita harus segera menyampaikannya supaya barang tersebut tidak berubah, tidak hilang, tidak berkurang. Berikan barang tersebut secara utuh tanpa berkurang. Secara utuh tanpa berkurang sedikit pun. Ilustrasi tersebut
merupakan perilaku Amanah. Apa? iya amanah. Ya, amanah. Tadi amanah artinya apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kalau ikhlas apa? Kalau ikhlas? Melakukan sesuatu tanpa pamrih. Ya, ikhlas itu rela ya. Ya. Rela. Oke. Istiqomah. Istiqomah apa? Kok ini apa continue Komitmen, continue. Ya, terus menerus. Apa namanya? Teguh pendirian ya, istiqomah ya. Iya. Oke, jujur. Ini tidak termasuk. Oke, nah satu nomor lagi nih. Nomor 10 dan 11. Silakan Bu Sugiana dibaca. Iya Bu, para malaikat merupakan makhluk yang berbeda dengan kita. Mereka makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat sangat taat dalam menjalankan perintahnya dan tidak pernah ingkar sedikit pun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mereka sangat senang dan cinta pada manusia yang berbuat mulia. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Ini adalah sifat-sifat yang dimiliki malaikat, antara lain diciptakan dari cahaya, bergerak secepat kilat, makhluk yang mulia, oh ini pilihannya ya Bu? Iya. Diciptakan dari cahaya, senantiasa takut pada Allah. Makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia, betul. Apalagi? Bergerak secepat Senantiasa kilat. takut pada Allah. Ya, senantiasa takut kepada Allah. Memiliki sayap nggak Bu? Iya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk sifat malaikat yang benar, yang mana? Senantiasa takut pada Allah. Nah, berarti ini ya. Terus, udah cuma satu ya. Nah, kalau dari pernyataan di atas, sifat malaikat yang benar adalah C. Senantiasa takut kepada Allah. Oke. Lanjut yang ke-11. Masih Bu Sugiana, silakan. Bu, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan wahyu dan syariat kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para Rasulullah adalah yang Jibril. Iya. Kalau Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala, Bu. Semprong. Oke. Kalau Nakir? Mencatat perbuatan baik. Nakir. Buruk. Oh, ini Nakir apa ya? apa tuh? Iya, Pak Yo. Menjaga. Mungkar nakir. Yang bertanya. Saya dalam kubur ya. Bertanya di alam kubur ya. Yang kebalik-balik. Iya. Atid. Ya. Lupa, Bu. Lupa pelajaran. Ya, kalau atid itu yang mencatat amal baik ya. Ya, cukup juga dulu ya untuk hari ini karena waktu juga terbatas. Nanti banyak belajar ya. Baca Qurannya juga dilancarin ya. Istiqomah tuh untuk tetap terus mengikuti pelajaran tahsin ya. Ya, Bu. Ya, tambah lancar. Itu juga poin yang kita jadikan tambahan untuk penilaian. Oke. Nah, Haura nih masih belum masuk nih tahsin. Nah, salah ya sempetin waktunya ya. Makanya dinyalain dong alarmnya ya. Sebelum subuh dah bangun sholat sunnah qobliyah subuh ya, subuhnya berjamaah. Habis subuh jangan tidur lagi, baca Quran minimal 1 lembar lah, istiqomah setiap hari. Tahajud dan duha misalkan tidak ditinggalkan ya. Kalau itu bisa kita jalankan, insya Allah apa yang menjadi hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ya, Amin. Baik, itu saja. Ya Allah, Bu Haryati baru masuk lagi. Udah tambahin lagi deh 5 menit deh. Bu Haryati kemana aja nih? Bu Haryati, kenapa masuk?
Halo Bu Areti, kenapa baru masuk? Ini kan pelajaran berikutnya ada ya. Halo Bu Areti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, kenapa baru gabung? Nah, oh. Oke, sekarang giliran Bu Waryati baca ya soalnya. Silakan. Nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nggak? Oke. Yuk. Muslim wajib tohat Bukan yang atas. Toharoh. nomor 12. Iya, 12. Seorang muslim wajib bertoharoh atau bersuci sebelum melakukan sholat, dan toharoh itu merupakan salah satu syarat sah sholat bila ada mempunyai hadas besar atau janabahnya. Misalnya, untuk suci dari hadas tubuh itu harus melakukan nggak kegeser. Ya, mandi wajib ini jawabnya. Iya, dibaca. Jadi jawabannya? Jawabannya mandi wajib. Nih, tata cara toharoh ada pun tata cara yang harus dilakukan seorang saat mensucikan diri. Atau toharoh meliputi mandi wajib, juga bertayamum, berwudu. Kalau nggak ada wudu berarti tayamum. Ibu-ibu, kita dalam keadaan apapun nggak boleh sampai meninggalkan sholat ya. Bahkan lagi sakit aja wajib sholat loh. Lagi di jalan wajib sholat. Kalau nggak keburu waktunya di jama atau di kosor. Pokoknya jangan pernah kita ninggalin sholat. Ya, dalam keadaan perang aja kita disuruh sholat. Nah, saking pentingnya sholat, karena sholat itu merupakan amalan yang pertama ditanya di hari kiamat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya pun akan diterima. Jika sholat buruk, maka ibadah yang lain pun ditolak. Ya. Ayo, sempurnakan sholatnya ya. Usahakan tepat waktu, sholatnya tambahin qobliyah ba'diyah supaya bertambah ibadahnya. Oke? Nah, ya silakan nih Bu Yati. Yang nomor 12-nya. Seorang muslim Seorang muslim wajib bertoharoh atau bersuci sebelum melakukan sholat, dan toharoh itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Bila ada mempunyai hadas besar atau janabah, misalnya, maka untuk suci dari hadas besar tersebut ialah ia harus melakukan apa namanya? A. Istinja, B. Mandi biasa, C. Mandi wajib, D. Wudhu. C. Jawabannya mandi wajib. Ya, mandi wajib ya. Pada tahu semua ya. Mandi wajib tuh pada saat kita udah selesai haid. Nah, untuk haid juga nih. Kalau kita misalnya udah selesainya pagi, jangan nunggu sore. Atau udah selesai sore, malah nunggu besok. Jangan. Itu berarti kita udah ninggalin sholat berapa kali. Ya, harus segera. Begitu udah selesai, dicek, itu udah nggak merah lagi, udah langsung. Adapun misalnya pada saat kita udah mandi atau udah sholat, ternyata kita masuk lagi ya, bersihin lagi, ya mandi lagi, nggak apa-apa ya, kayak gitu. Jangan sampai udah kita selesai, ternyata kita malah belum mandinya, akhirnya kita ninggalin sholat dengan sengaja, itu hukumnya dosa besar ya. Jadi hati-hati, jangan lalai. Cepet-cepet dengan kita udah sholat terus kita keluar lagi terus mandi lagi, daripada kita antar dulu kita nunggu dulu sampai selesai, ternyata begitu udah selesainya pagi kita belum keramas dan sebagainya, kayak gitu ya. Baik, untuk hari ini cukup dulu pertemuan kita, nanti kita akan lanjutkan kembali dan pastikan semuanya bisa melaksanakan sholat ya dengan tepat waktu. Kemudian continue ya, istiqomah untuk membaca Al-Quran setiap harinya ya. Iya, Bu. Sholat subuh,
saat Isya, Maghrib, kemudian murojaah surat-surat pendeknya supaya tetap hafal ya. Insya Allah Allah akan menjadikan kita orang-orang istiqomah yang mau belajar dan mau mengamalkannya. Oke, untuk hari ini cukup dulu. Mari kita sempurnakan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama Ya, Ibu. nanti untuk tugasnya tajwid aja ya. Yang kemarin kita bahas itu kan tentang tentang apa kemarin? Alif lam komariah, alif lam syamsiah ya. Cari contohnya tuh masing-masing 10 ya. Yang Sudah, Bu. komariah 10, Ya. yang syamsiah 10, tulisnya di surat apa, ayat berapa. Itu Sudah saya kirim ya, dicantumkan. Bu. Oke, yang belum nanti segera kirim ya. Setiap Ya. tugas usahakan bisa segera dikerjakan biar menambah nilai. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.